Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk pertemuan kali ini? Tentunya sehat semua. Sebelum mulai pembelajaran pada kali ini, tolong disiapkan kondisi yang benar-benar fit, kesehatan, buku, tulis dan lain-lain, alat tulis dan lain-lain, catatan dan lain-lain. Bapak akan saya sampaikan kaitan dengan PowerPoint untuk bab pertama, yaitu mengenai hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ilustrasi dalam gambar di dalam tayangan yaitu kaitan dengan debat kandidat, ya, debat kandidat baik pilbub, pilpres atau pilkades dan lain-lain. Ini zaman era yang sangat menentukan kaitan dengan debat kandidat untuk memilih pemimpin yang representatif. Oke, kaitan dengan hak asasi manusia, jangan sampai lupa dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sekali lagi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya, sifat dan unsur-unsur HAM. Sifatnya universal, menyeluruh, utuh, hakiki, permanen atau kekal. Kemudian untuk keistimewaan, ya, kemudian klaim, kuasa, kekebalan itu merupakan unsur-unsurnya. Unsur dan sifat mohon dipahami di slide. Kemudian fungsi tujuan. Fungsi dan tujuan prinsip HAM, yaitu tujuannya Anda baca, Anda amati, kemudian fungsinya juga Anda baca, Anda amati. Jelas sekali di situ kaitan dengan tujuannya adalah melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Itu salah satu tujuannya. Kemudian salah satu fungsinya diantaranya adalah membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat, memperluas kepentingan, dan lain-lain. Bagaimana dengan prinsipnya anak-anak? Menurut Rohana K.M. Smith, prinsip kesetaraan, prinsip larangan diskriminasi, kemudian Manfred Nowak, itu ada prinsip universal, ada prinsip ketergantungan, dan prinsip saling keterkaitan. Bagaimana dengan teori-teori? Teori-teori HAM, teori hak asasi atau kodrat natural, teori positivisme, kemudian teori relativisme. Itu kaitan dengan teori. Next, apa teori HAM yang dianut di Indonesia? Teori HAM yang dianut di Indonesia kita lihat pada slide berikut ini. HAM dalam unsur negara, konstitusi negara, peraturan perundang-undangan. Ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Inilah apa yang dianut dengan teori-teori di negara Indonesia. HAM dalam konstitusi negara. Bisa kita lihat pasal 28A sampai 28J. Kemudian kaitan dengan HAM dalam peraturan perundang-undangan. Kita sudah menyampaikan pasal 39 tadi. Oke, kita lanjutkan. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Tuh, terus kategori HAM dalam pasal Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. HAM secara pribadi, politik, ekonomi, hukum, peradilan, dan sosial budaya. Bagaimana dengan pelanggaran HAM? Penyebab pelanggaran HAM. Oke,
kita persingkat. Nah, terus yang kedua kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM, tentunya banyak pelanggaran HAM yang Anda lihat ya. Ada Marsina, kemudian Tanjung Priok dan lain-lain. Next, pelanggaran HAM berat. Oke, ada genosida, ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM masa lalu ya, itu. Oke. Kelihatannya sampai ke akibat pelanggaran HAM. Oke, akibat pelanggaran HAM apa? Menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Bla 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 seterusnya sampai ke bawah. D. Upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Oke, ini. Kemudian dua bentuk penegakan hukum. Ya, lanjut. Oke. Saya kira pertemuan kita akhiri dengan alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat sebagai berikut. Komnas HAM. Kemudian dilanjutkan ke kaitan dengan menyelidiki sendiri, menerima pengaduan, kemudian lanjut ke Komnas HAM kaitan dengan melakukan penyelidikan non pro justisia. Kalau lanjut ya menuju ke Komnas HAM, kalau tidak berhenti. Kalau lanjut sampai Kejaksaan Agung, sampai Pengadilan HAM, banding dan kasasi. Itu pertemuan kali ini mohon dipelajari, tugas-tugas akan saya sampaikan, akan saya susulkan lewat link. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.